Episode 500. Pergi bertarung. Jadi, Morgan, kamu harus bertarung dengan baik. Pertarungan kali ini, semakin bagus performamu, maka keluarga Chen sana, semakin tidak berani menyerangmu. Jaxi berpesan dengan serius. Perselisihan internal keluarga Chen. Jaxi memang tidak bisa langsung ikut campur, tapi dia bisa berpihak pada sisi Morgan Chen, membantu Morgan Chen merencanakan taktik gerak. Bagi Morgan Chen, pertarungan kali ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Meskipun dari permukaannya, pertarungan ini hanya pertarungan biasa antara Danau Nakaumi dan Qiansui Chamber of Commerce, tapi sebenarnya, pertarungan ini malah menyangkut dua persilatan negara. Bahkan organisasi resmi kedua negara. Kalau Morgan Chen bisa dalam pertarungan itu melakukan performa yang menakjubkan, maka dia pasti akan diperhatikan oleh para atasan. Sampai nanti, kalau keluarga Chen ingin menyerang Morgan Chen akan menjadi sulit juga. Kak Jack, tenang saja. Kali ini aku pasti akan berusaha keras. Morgan Chen mengangguk kuat. Meskipun tidak ada perkataan Jaxi ini, Morgan Chen juga akan tetap berusaha sekuat yang dia bisa. Tidak buat yang lain, hanya demi Joyu yang ada di tangannya ini. Iya, harus bersungguh-sungguh, tapi jangan memberikan tekanan yang terlalu besar juga pada dirimu sendiri. Pertarungan kali ini, Danau Nakaumi sana pasti akan melakukan persiapan yang penuh. Keluarga Qin juga dengan koneksinya mengundang pesilat nomor 1 dari SWOT Clan. Kemampuan pesilat jenius itu memang sangat hebat. Dia adalah jenius pertama dalam SWOT Clan selama 100 tahun ini. Dalam generasi muda, sangat jarang ada yang bisa menjadi lawannya. Di pihak Danau Nakaumi sini, berencana menjadikan orang itu menjadi es. Jadi, sampai nanti, kalau kamu bisa menyembunyikan kemampuan kungfu tingkat kedua, sebisa mungkin jangan tunjukkan kemampuan itu. Jaxi berkata rendah. Masalah Morgan Chen adalah master kungfu, terlalu mengejutkan bagi orang-orang. Kalau dunia silat Jepang tahu, di China ada master kungfu berusia 25 tahun, maka dunia silat Jepang pasti akan mengerahkan setengah kekuatan silat mereka untuk membunuh Morgan Chen. Bahkan di China saja juga ada banyak petarung yang diam-diam ingin membunuh Morgan Chen. Tapi untung saja sampai hari ini, yang tahu kalau Morgan Chen adalah master kungfu, hanya beberapa pejabat dalam War Alliance saja. Beberapa pejabat itu semuanya mengikuti Randy Xiao dan termasuk murid Randy Xiao. Jadi dalam kondisi biasa, mereka tidak akan inisiatif memberitahukan informasi ini kepada orang lain. Terutama dalam waktu sekarang ini. Kalau mereka memberitahukan informasi ini, maka di pihak Jepang sana, Qiansui Chamber of Commerce takutnya akan langsung tidak ikut pertarungan atau seketika merubah peraturan pertarungan. Intinya, entah bagaimanapun itu, pihak Jepang tidak akan membiarkan Morgan Chen ikut bertarung. Karena begitu Master Kungfu ikut pertarungan kali ini, keberadaan Master Kungfu akan seperti bom. Jika dibicarakan dengan lebih spesifik, Morgan Chen barulah merupakan es dalam pihak Danau Nakaumi. Iya, sebisa mungkin aku akan mengatur kemampuanku di level kungfu tingkat pertama. Morgan Chen tersenyum. Perkataan Jaxi ini membuat Morgan Chen jauh lebih percaya diri. Awalnya Morgan Chen masih sedikit khawatir, di sisi Danau Nakaumi sini kemampuan petarungnya berbeda jauh dari Qiansui Chamber of Commerce. Sampai nanti mungkin akan muncul keadaan dia seorang melawan banyak orang. Sekarang Jaxi berkata seperti ini, dia malah tidak perlu terlalu khawatir lagi. Peraturan pertarungan. Keluarga Chu sudah mengatakan padamu. Masing-masing mengutus 10 petarung, mengundi mengambil urutan bertarung, kemudian baru mulai bertarung. Setelah bertarung, yang kalah langsung turun dari arena, sedangkan yang menang boleh memilih menetap di atas arena. Lanjut bertarung dengan peserta selanjutnya. Yang berdiri paling terakhir di arena adalah petarung dari pihak mana, maka pihak itulah yang akan menang, kata Jaxi. Tempat pertarungannya di mana? Tanya Morgan Chen. Milton Island. Milton Island. Morgan Chen mengerutkan dahi. Kenapa dia tidak pernah mendengar nama pulau ini? Itu adalah pulau kecil di Laut Lepas. Jaxi tersenyum dan berkata, tidak termasuk wilayah China. Juga tidak termasuk wilayah Jepang. Pulau itu biasanya digunakan menjadi pulau wisata. Dan sekarang disewa oleh Qiansui Chamber of Commerce, digunakan untuk tempat pertarungan.
Besok kamu dan 9 petarung Danau Nakaumi seharusnya akan pergi bersama. Apa besok Kak Jack juga akan pergi ke sana? Tanya Morgan Chen. Kalau lokasi pertarungannya di Laut Lepas, Morgan Chen mau tidak mau mengkhawatirkan satu hal. Di pihak Jepang sana, apa akan mengutus pembunuh yang diam-diam bersembunyi? Karena bagaimanapun Milton Island adalah tempat yang tidak diatur oleh siapapun. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, China juga tidak bisa langsung datang membantu. Jaxi menggelengkan kepala, aku besok tidak bisa pergi ke sana. Aku besok perlu menjaga markas War Alliance. Tapi dari Martial Association sana akan mengutus wakil ketua Zhang pergi untuk menjaga jalannya acara. Wakil ketua Zhang termasuk yang menjadi perwakilan resmi. Kalau ada kejadian darurat apapun, kamu bisa pergi mencari wakil ketua Zhang. Baik, seperti mengetahui apa yang Morgan Chen khawatirkan, Jaxi tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir terlalu banyak. Pihak Jepang sana tidak begitu gila. Meskipun pertarungan kali ini sangat penting, tapi dibandingkan dengan persahabatan kedua negara, pertarungan ini sama sekali bukan apa-apa. Pihak Jepang sana tidak akan tiba-tiba menyerang kalian. Oke, aku mengerti. Morgan Chen tersenyum. Petarung Jepang memang tidak akan menyerang, tapi petarung dari China akan menyerang atau tidaklah pasti. Tidak lama setelah Jaxi pergi, Morgan Chen mendapat telepon dari Helen Chu. Helen Chu mencarinya di saat ini, tentu saja demi masalah pertarungan. Pertarungan kali ini, keluarga Chu totalnya mengutus 4 petarung. Sekarang 3 petarung lain sudah sampai di Chumanshan. Tinggal Morgan Chen saja yang belum sampai. Setelah memberitahukan waktu yang pasti pada Helen Chu, Morgan Chen kembali lagi ke rumah sakit, berpesan pada Len Xixia, menyuruh Len Xixia hati-hati. Dengar-dengar dari Helen Chu, pertarungan kali ini, sekurang-kurangnya juga memerlukan waktu 3 hari. Kalau ditambah dengan waktu perjalanan ke Laut Lepas 2 hari, paling sedikit juga memerlukan waktu 5 hari. Dalam waktu 5 hari, tidak ada yang tahu akan terjadi apa. Meskipun sekarang Len Xixia sudah mempunyai kemampuan kungfu tingkat ketiga, tapi orang yang bermasalah dengan Morgan Chen, jauh lebih kuat dari saat berada di kota Changzhou. Orang-orang itu sangat mudah menghadapi petarung kungfu tingkat ketiga. Jadi Len Xixia perlu berhati-hati dalam segala hal. Setelah dipikir-pikir, Morgan Chen mengeluarkan ponsel dan menelpon Ares Huang. Anak muda, ada apa? Di ujung sambungan, terdengar suara Ares Huang yang malas. Apa Jasper sudah keluar dari pelatihan tertutupnya? Morgan Chen langsung bertanya pada intinya. Dalam 4 murid Ares Huang, Jasper Chen lah yang kekuatannya paling hebat. Setengah bulan yang lalu, Jasper Chen bilang dia ada tanda-tanda akan menerobos kungfu tingkat pertama. Oleh karena itu Jasper Chen pun mulai latihan tertutup. Jadi tidak tahu sekarang sudah keluar atau belum. Sudah, ada apa? Aku ingin dia diam-diam menjaga Lensi untuk beberapa hari, kata Morgan Chen. Lensi, istrimu, kamu mau pergi kemana? Ares Huang bertanya dengan terkejut. Pergi bertarung. Morgan Chen tersenyum datar, kamu juga ikut pergi. Hehe, bertarung. Aku suka. Ares Huang tertarik. Suruh Jasper ke sini dulu saja. Kamu nanti pergi bersamaku ke Chumanshan, kata Morgan Chen. Perjalanan kali ini ke Milton Island, Morgan Chen harus membawa Ares Huang juga. Karena kalau bertemu bahaya yang tidak bisa dihadapi, Ares Huang bisa menjadi penolong yang sangat membantu. Episode 501, kecuali mereka melangkahi mayatku. 10 menit kemudian, Jasper Chen dan Ares Huang bergegas mendekat. Terobosan. Morgan Chen melirik Jasper Chen karena terkejut. Dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu, napas Jasper Chen pada saat ini jelas lebih terlatih. Jawab Paman Guru Chen, aku sudah menerobos ke kungfu tingkat kedua level akhir. Jasper Chen tertawa. Dia telah terdampar di kungfu tingkat kedua level tengah selama 8 tahun penuh, sekarang dia akhirnya melewati rintangan ini. Tidak buruk. Morgan Chen mengangguk puas. Kekuatan Jasper Chen juga sangat kuat. Pada masa awal banyak berdiri perkumpulan persilatan di Malaysia dan situasinya kacau. Jasper Chen akan bertarung dengan orang-orang hampir setiap hari. Orang seperti dia yang mengikat kepalanya ke ikat pinggangnya, tidak akan pernah kekurangan pengalaman praktek langsung. Sekarang dia telah menembus ke kungfu tingkat kedua level akhir.
Bahkan jika dia hanya seorang pendatang baru, kekuatannya tidak lebih buruk daripada para senior kungfu tingkat kedua level akhir. Selama aku pergi beberapa hari ini, kuserahkan Lensi kepadamu. Morgan Chen berkata, kungfu tingkat kedua level akhir sudah cukup untuk melindungi Lensi Xia. Pendekar tingkat ini mampu sepenuhnya membunuh satu pasukan kecil. Bahkan jika tidak dapat memblokir peluru dengan tangan kosong, juga tidak akan terlalu berbeda. Paman, jangan khawatir, aku akan melindungi ibu guru dengan baik. Jika ada yang ingin menyentuh ibu guru, kecuali mereka melangkahi mayatku. Jasper Chen dengan sungguh-sungguh menjamin, makna Lensi Xia bagi Morgan Chen sudah tidak perlu diucapkan. Morgan Chen bisa mempercayakan hal yang begitu penting kepadanya. Jelas karena percaya padanya, jadi dia tidak akan pernah mengecewakan Morgan Chen. Bocah kecil, tenangkan saja hatimu. Jangan bahas hal lain dengan Jasper, tapi dia sangat pandai melindungi orang. Ketika kamu kembali dari pertarungan, dia pasti akan mengembalikanmu seorang istri yang lengkap. Kata Ares Huang dengan malas. Morgan Chen tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele, mari kita pergi ke Chumanshan. Setelah setengah jam, Morgan Chen datang ke Chumanshan lagi. Chumanshan kali ini jauh lebih sepi dibandingkan dengan Chumanshan 3 hari yang lalu. Kecuali beberapa mobil mewah, hampir tidak ada orang. Kak Morgan, Helen Chu yang berdiri di pintu untuk menyambut Morgan Chen. Setelah beberapa hari, Helen Chu terlihat lebih cantik lagi. Setelah datang ke Morgan Chen dengan senyum berbunga-bunga, Helen Chu mengalihkan pandangannya ke Ares Huang. Kak Morgan, kakek ini. Mendengar kata-kata kakek, Ares Huang tiba-tiba bermuka masam. Kamu panggil saja dia Ares Huang. Morgan Chen tersenyum berkata, dia tidak berniat untuk mengungkapkan identitas Ares Huang yang sebenarnya kepada Helen Chu, tetapi Ares Huang adalah kartu andalannya pada saat kritis. Ares Huang, Helen Chu memaksakan senyum dan melirik Ares Huang sebelum berkata, aku akan memanggilnya kakek Huang. Halo, kakek Huang. Halo, Ares Huang menjawabnya dengan muka masam. Kak Morgan, apakah kakek Huang akan ikut denganmu juga? Helen Chu bertanya sambil tersenyum. Dia cerdas dan dia tentu saja dapat menebak niat sebenarnya Morgan Chen untuk membawa Ares Huang. Ares Huang jelas tidak sesederhana seperti yang terlihat, dia mungkin juga seorang pejuang. Yah, dia bilang dia ingin melihat standar pendekar Jepang. Kamu bisa mengaturkan sebuah identitas apa saja untuknya. Morgan Chen tertawa. Karena Ares Huang akan digunakan sebagai kartu andalan, dia tentu saja tidak bisa membiarkan Ares Huang pergi secara terang-terangan. Ares Huang harus menyamar. Ini tidak masalah. Helen Chu tersenyum manis, lalu memandang Ares Huang, dan berkata, kakek Huang, jika seseorang bertanya tentangmu nanti, kamu akan mengatakan bahwa kamu adalah kepala pelayan keluarga Chu. Bagus. Ares Huang mengangguk, identitas pembantu rumah tangga memang sangat meyakinkan, dan kebanyakan orang tidak akan meragukannya. Kalau begitu kakek Huang, Kak Morgan, ayo cepat, kapal pesiar diperkirakan akan segera pergi. Helen Chu mengangkat pergelangan tangannya untuk melirik jam pada saat itu dan berkata, meskipun Pulau Melai berada di laut lepas, tetapi tidak jauh dari perairan Cina. Beberapa tahun yang lalu, pejabat Cina memfasilitasi pembukaan rute laut antara Cina dan Pulau Melai. Pelayaran kali ini tentu harus mengikuti rute laut ini. Setelah tiba di kapal feri dengan Helen Chu, sudah jam 7 malam. Meskipun langit gelap, feri di pantai itu terang benderang. Morgan Chen melirik ke dermaga di mana dia naik kapal dan menemukan bahwa ada ratusan orang berdiri di dermaga. Kebanyakan dari mereka memakai kacamata hitam, membawa tas perjalanan dan berpakaian sebagai turis. Pada saat ini, para penumpang yang berpakaian sebagai turis sedang mengantri di dermaga untuk pemeriksaan tiket, menunggu untuk naik kapal pesiar. Orang-orang ini semuanya pendekar. Morgan Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun orang-orang ini terlihat seperti turis, sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak berpakaian seperti ini dengan sengaja. Tidak, Helen Chu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saudaraku Chen, orang-orang ini semua turis. Mereka semua pergi berlibur ke Pulau Melai. Mereka memiliki tujuan yang sama dengan kita, jadi kita naik kapal pesiar yang sama. Jadi,
Morgan Chen mengangguk, tetapi dia lupa bahwa Pulau Melai awalnya adalah pulau kecil yang khusus digunakan untuk pariwisata. Sekarang ini adalah musim puncak wisata. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak orang bepergian ke laut. Kak Morgan, ayo masuk dari sini, kita tidak perlu periksa tiket. Helen Chu tersenyum. Dengan sumber daya keuangan dan koneksi keluarga Chu, tiket VIP untuk kapal pesiar telah dipesan sejak lama. Tiket VIP untuk kapal pesiar tidak perlu antri. Setelah tiba di seberang dermaga, Morgan Chen baru melihat seluruh kapal pesiar yang dia tumpangi kali ini. Ini adalah kapal pesiar besar dengan panjang lebih dari 180 meter dan lebar lebih dari 40 meter. Kapal pesiar memiliki 5 lantai dari atas ke bawah, masing-masing setinggi sekitar 3 meter. Pada saat ini, 3 geladak bawah kapal pesiar penuh dengan kerumunan orang. Lampu-lampu terang dan ramai sekali. Nona Chu, silahkan lewat sini. Segera seorang anggota staf berseragam berjalan dan membawa Helen Chu ke jalur VIP. Setelah naik kapal pesiar, Helen Chu langsung menuju ke lantai paling atas kapal pesiar. Dibandingkan dengan lantai bawah, lapisan atas jelas lebih mewah. Hanya ada selusin kamar kabin di sini. Tetapi setiap kamar kabin didekorasi dengan sangat indah, yang merupakan standar suite presiden hotel bintang 5. Selain kabin yang mewah, pemandangan lantai paling atas juga sangat baik. Berdiri di sini bisa dapat melihat laut di kejauhan dan arus orang di geladak bawah. Tanpa terasa rasa superioritas muncul secara spontan. Kak Morgan, kamu dan kakek Huang tunggu di sini selama beberapa menit, aku akan turun untuk menjemput kakak tertua aku. Helen tersenyum. Ya, pergilah. Morgan Chen mengangguk. Setelah Helen Chu pergi, Ares Huang memicingkan matanya memandang Morgan Chen, gadis ini suka padamu. Kamu terlalu banyak berpikir. Morgan Chen menatap laut di kejauhan dengan kosong. Hehe, Ares Huang tersenyum dan berhenti berbicara. Pada saat ini, lebih dari belasan orang muncul di jalur VIP tempat Morgan Chen dan Helen Chu masuk. Kepalanya adalah seorang pria berusia 30-an dengan wajah tegas. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.